suaranya. Masih belum, Ustaz ngomongnya. Ada speaker eksternal lagi? Hah? Speaker eksternal. Surat Al-Hajj ya, ayat 2. Mana? Dapat. Al-An'am ayat 158. Ada nggak? Coba. Bahasa yang gede-gede. 158. Al-An'am. Iya. Al-An'am 158 tuh. Lain fa'unafsan imanuha. Yang baca dari sana dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, ini yang temanya awal ini baru permulaan. Siap. Enggak yang mau bacain ayatnya. Kalau ada ayat yang mau dibaca, Oh, banyak Ustadz. biar Ana aja yang baca udah ya. Ya boleh Ustadz. Waktunya biar siap. Masih mati? Nggak kuat. Sudah jam 9 Zubair. Mau kemana ente? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalam ala rahmatil muhdah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan semoga kita termasuk dalam salawat tersebut. Amma ba'd. Ahibati fillah. Masih ada kesempatan seorang menuntut ilmu. Dalam kondisi apapun. Dimanapun dia berada. Kalau kita mendengar
kisah perjuangan orang-orang terdahulu sejak zaman sahabat. Kemudian zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Mereka belajar menuntut ilmu, menyisihkan waktu, harta, tenaga mereka, meninggalkan kampung halaman mereka bertahun-tahun di negeri orang demi menuntut ilmu. Sekarang, subhanallah, COVID-19 membuat kita duduk di rumah. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngaji, kita nggak bisa belajar. Sebagian masjid ditutup, bukan berarti kita nggak bisa sholat. Sekolahan-sekolahan juga ditutup, bukan berarti kita nggak bisa belajar menuntut ilmu. Tetap. Dan kita bisa buktikan. Kalau kita mau, dengan izin Allah kita akan bisa. Baik. Bicara sebuah permulaan. Pagi ini, Ana membaca berita. Salah satu tim dokter dari klub bola yang ada di mana? Di Italia atau di Perancis. Bunuh diri. Ketika dia tahu, ini dokter. Bunuh diri ketika dia tahu kalau dia positif COVID-19. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan, kalau nggak salah di Jerman, yang juga bunuh diri. Bukan karena dia positif COVID-19. Tapi karena dia berpikir bagaimana dampak dari COVID-19 kepada ekonomi. Sehingga membuat orang itu bunuh diri. Ini dokter positif COVID-19 bunuh diri. Dia pikir semuanya selesai. Jamaah rahimakumullah. Ini baru permulaan. Permulaan yang mungkin berat untuk sebagian orang. Tapi sejatinya permulaan itu permulaan yang ringan. Kalau kita berpikir tentang apa yang akan dihadapi selanjutnya. Ketika ada ombak yang tinggi 3 meter, tinggi 7 meter, orang akan menganggap ombak itu begitu besarnya, begitu menakutkan dan mengerikan. Tapi kalau engkau berpikir akan datang ombak setinggi 20 meter, maka engkau akan mengatakan, oh ini baru mulai, ini nggak ada apa-apanya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi alaihi salatu wassalam pernah membuat garis. Di tanah beliau bikin garis segi 4. Kita bisa ngelihat garis segi 4 di gambar tersebut. Wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Terus di tengahnya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam kotak itu bikin garis lurus keluar. Wa khatta khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Kemudian beliau membuat garis di dalam garis lurus yang di dalam kotak itu, dibikin garis kecil-kecil di kanan dan di kiri garis yang panjang keluar tersebut. Lalu beliau mengatakan, faqala hadzal insan. Itu garis lurus yang dari tengah keluar itu, itulah manusia. Adapun yang segi 4 itu ajalnya yang sudah
memutarin dia. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluh. Adapun ada garis yang keluar dari kotak tersebut, itu adalah angan-angan dia. Jadi yang kotak itu ajalnya, yang garis panjang keluar melewatin ajalnya itu adalah angan-angannya, yang kecil-kecil di dalam itu adalah fa'in, beliau mengatakan wahadhil khutat as-sighar al-a'rad. Ya, kejadian-kejadian yang menimpa dia. Kalau dia luput dari yang sebelah, dia akan terkena yang sebelah. Baik, kita akan jelaskan tentang kotak yang dibuat oleh Nabi SAW. Ketika Nabi menyebutkan ada garis yang melewatin ajal, itu angan-angan kita. Sekarang nih dalam posisi COVID-19, kita nggak tahu apakah kita akan selamat atau tidak. Tapi kita udah punya angan-angan. Pabrikan-pabrikan mobil sudah berpikir, oh setelah COVID-19 nanti penjualan mobil akan bagus. Setelah ini akan terjadi ini. Angan-angan dia begitu besarnya. Sampai melewatin ajalnya. Bahkan orang yang sudah tua pun, yang namanya angan-angan itu melewatin ajalnya. Berapa banyak orang yang meninggal dunia. Dan masih banyak proyek-proyek, program-program yang hendak dia jalankan. Tapi selesai. Kemudian kita ketika melihat garis yang di dalam, yang di garisnya, di kanan kirinya ada garis kecil-kecil, orang itu ada, ya kita ngelihat yang garis kecil-kecil di dalam itu, manusia itu Masya Allah. Kadangkala dia naik mobil, tabrakan, selamat. Tapi nanti dia terpleset di kamar mandi, sakit. Seperti itu yang terjadi dengan manusia. Antum gak kena COVID-19, ya ada yang tabrakan. Ada yang meninggal terjatuh di dalam kamar mandi. Ada yang meninggal dikarenakan keracunan. Kemarin Anda membaca juga ada 300 orang di Iran. Karena dia berpikir COVID-19 ini berbahaya. Kemudian dia mengkonsumsi metanol atau etanol, lupa. Metanol kalau nggak salah. Diminum 300 mati. Ingin selamat tapi malah mati. Kita tidak akan pernah dapat selamat dari kehidupan ini. Karena pada akhirnya ajal kita itu sudah mengelilingi kita. Ahibati fillah, kehidupan di muka bumi ini yang sebagian beranggapan begitu menyenangkan. Sebagian menganggap aduh susah. Ada yang kerja sana, daftar sana ditolak, ada yang di PHK. Ada yang usahanya bangkrut, semua itu baru mulai. Kalau engkau melihat kesenangan yang begitu lezat, engkau merasakan kegembiraan yang begitu indahnya, itu sebenarnya sebuah permulaan yang Allah contohkan bagi engkau untuk keindahan yang sebenarnya nanti. Petaka-petaka yang menimpa kita, itu pun permulaan untuk petaka yang dahsyat yang sedang menanti kita. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Kalau kita memandang ini permulaan, ya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, ada yang 17 tahun meninggal dunia, ada yang bocah 9 tahun meninggal dunia, ada yang 3 tahun mati, ada yang baru nikah mati, ada yang sampai 100 tahun. Ya kita ngelihat fulan orang terkaya,
di Indonesia baru mati. Umurnya 90 lebih. Ahibati fillah. Allah berfirman di surat Thaha. Coba dibuka Qur'annya di surat Thaha ayat 102, 103, 104. Ana akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya Allah mengatakan yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashra nahnu a'lamu bima yaqulun إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Pada hari kiamat, oh ini terjemahannya kecil banget. Nah, mungkin nanti bisa disarakan. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kalinya. Dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain. Mereka bertanya, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan. Ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Subhanallah jemaah. Tuh kehidupan orang yang 9 tahun, 90 tahun afwan. Mungkin orang-orang terdahulu sampai 100 tahun lebih. Ada yang sampai 1000 tahun. Ketika nanti pada hari kiamat mereka mengatakan kalian tinggal cuma 10 hari. Di dunia iya 10 hari kira-kira. Yang lebih lurus jalannya mengatakan illa bithum illa yauma. Kalian hanya tinggal sehari. Sehari cuma. Subhanallah. Kehidupan yang kita ributkan. Yang sekarang kita hendak membangun tol. Membangun jalan, kita mau bangun ibu kota baru. Banyak hal yang kita rencanakan. Nanti kita akan tahu ternyata kehidupan semua ini sehari cuma hitungannya. Dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti. Tapi yang jadi masalah, untuk yang sehari, kita ini mempersiapkan dengan persiapan yang begitu matang. Untuk yang 1000. Yang 1 hari sama dengan 1000 tahun. Kita nggak persiapan apa-apa. Allah menyebutkan di surat Al-Ankabut ayat 64. Allah mengatakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Ahibati fillah. Kenapa disebut kehidupan yang sebenarnya di akhirat? Karena itulah yang abadi. Kehidupan ini cuma permulaan untuk ke sana. Ya, kita dapat melihat manusia tidak akan
luput dari musibah-musibah yang menimpa dia. Hari ini dia tertawa, besok dia menangis. Kita dapat melihat jemaah kondisi negeri kita sebelum COVID-19. Sebelum ada yang positif di negeri kita. Ada banyak yang mengumbar, kita Indonesia ini aman dari corona. Karena orang Indonesia itu suku Melayu apalagi. Ada yang karena Indonesia itu makan nasi kucing. Jadi nggak akan terkena corona. Ada yang karena jamu ini, karena jamu itu, macam-macam. Ya. Berapa lama engkau mengatakan itu? Sepekan? 2 pekan? Nggak sampai 3 pekan. Tahu-tahu ada pengumuman. 2 positif. Tahu-tahu jadi 4. Jadi belasan. Jadi puluhan. Jadi ratusan. Jadi ribuan. Sudah 2000 lebih. Ya. La'ibun walahu. Kehidupan dunia itu. Kehidupan yang main-main. Ketika engkau berpikir hanya untuk mengumpulkan harta. Hanya untuk bersenang-senang. Ada kehidupan yang sebenarnya. Ini permulaan untuk ke sana. Maka kita harus bersegera. Ketika tahu sudah mulai start jalan. Berapa banyak orang yang ketika udah dikibarkan bendera start mulai, dia masih ketawa-ketawa. Dia masih senyum. Dia masih duduk-duduk. Orang udah nyampe, engkau gak pernah sampai dari sana. Dan kita pun seperti itu. Engkau jangan terus-terusan ketawa. Sebentar lagi akan terputus semua tawamu. Rasulullah SAW, beliau cinta sama kita. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau ingin kita bersegera untuk menuju ke akhirat. Tentunya dengan dimulai di dunia ini. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal 7. Kata beliau, bersegera kalian. Jangan menunda-nunda. Berlomba-lombalah kalian. Sebelum datang kepada kalian 1 dari 7 hal. 1 dari 7 hal. Kalau kita nggak kena ini, ya kena yang ini. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita itu nggak akan bisa selamat dari petaka yang sudah ditetapkan buat kita. Nggak kena yang satu, kena yang ini. Nggak kena yang ini, kena yang ini. Nggak kena yang ini, ya terakhir engkau harus terkena. Ada 7 hal. Kenapa? Ketika nanti datang salah satu dari yang 7 hal tersebut, datang menimpamu, datang menghampirimu, engkau udah sulit untuk berbuat. Maka sekarang beramal. Bersegera. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin
Arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalian cepat-cepat bersegera, jangan santai. Yang akan datang nih jauh lebih dahsyat dari apa yang kita hadapin sekarang. Cepat kalian menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Itu orang yang ketika start dia tahu dalam kehidupan ini aku harus capek. Ya. Apa 7 hal ini? Yang pertama beliau mengatakan hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Yang kalian tunggu itu apa sih? Tidak lain kefakiran yang melupakan. Yang masih punya uang berasa sekarang pemasukannya semakin berkurang. Oh iya, tapi ada yang naik ya, yang naik. Kita bicara yang kurang. Yang naik pun nanti akan nunggu kefakiran juga. Ketika engkau sedang ada, beramal. Kenapa? Kalau kefakiran itu datang, subhanallah, akalnya orang itu kadangkala jadi nggak sehat. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Lau kulliftu bi syira' baslah atau basalah, lama hafidtu mas'alatan atau ma hafidtu mas'alah." Kalau aku disuruh perintahkan untuk membeli, untuk mencari uang, membeli bawang, aku mungkin nggak bisa menghafal ketika itu, karena jadi beban, jadi pikiran. Harus cari uang dulu, harus kerja dulu, harus ini itu. Berapa banyak nih di masa sekarang ini kriminal. Ana sempat baca berita juga ketika Amerika mulai naik jumlah yang positif COVID-19. Itu yang laris penjualan senjata. Orang belanja senjata. Ana bingung kenapa ya. Oh, ternyata mereka takut dengan kriminal. Atau mereka persiapan diri. Ketika tidak ada makanan. Dan jamaah tahukah di kampung kita sekarang ini? Sudah mulai diadakan ronda keliling. Kita sudah ditarikin uang keamanan. Karena pencurian mulai terjadi. Orang ketika dia seneng, gak beramal. Ketika susah jadi maling. Jadi rampok. Maka ketika engkau punya harta, segera beramal. Dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika punya uang, langsung daftar haji. Daftar umroh. Bukan beli mobil. Orang nih haji nggak daftar, beli mobil. Beli tanah lagi. Perkembang usaha dia, kata dia. Ketika datang kemiskinan, mulai dia ngomong, ya Allah, aku kepingin umroh, cuma belum punya uang. Kemana engkau ketika punya uang? Kemana engkau pada waktu itu? Kita nggak tahu apa yang akan datang. Berapa banyak orang-orang yang bangkrut sekarang ini? Berapa banyak orang-orang yang di PHK? Padahal dia sudah punya utang yang begitu besar. Yang harus dia cicil. Yang harus dia bayar. Maka ingat, sebelum kemiskinan itu datang, kefakiran itu datang, kita nggak tahu. Memang ada orang-orang yang Allah cukupin kehidupannya. Tapi ada orang yang juga susah hidupnya.
Rasul SAW berlindung dari kefakiran. Pagi dan petang Nabi SAW berdoa, minta kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku minta kesembuhan ya Allah di badanku, pendengaranku, dan penglihatanku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Karena kefakiran membuat kita jadi terbebani. Mau ibadah sulit. Keluar pagi, berangkat kerja, sore nggak dapat apa-apa, ribut sama istri, anak-anak melihat bapak ibunya ribut. Bapaknya keluar rumah entah kemana. Kadang-kala penyebabnya adalah kefakiran yang engkau tidak mempersiapkan diri dengan amal soleh yang menguatkan keimananmu. Ketika harus susah hidupnya, tidak akan berakhir dengan bunuh diri. Tidak seperti yang udah kita dengar, fulan bunuh diri, fulan bunuh diri. Itu yang kita tunggu jamaah. Maka sebelum itu datang, menimpa kita, segera beramal. Yang kedua, au ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang membuatmu jadi lupa diri juga, membuat dirimu melampaui batasmu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Alaq, jamaah. Mungkin bisa kita ambilkan surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Apabila melihat dirinya serba cukup. Orang kalau bingung besok mau makan apa, ada yang dia khawatirkan berkaitan dengan rizki, dia akan minta sama Allah Azza wa Jalla. Tapi biasanya orang yang serba cukup nih, mau beli apa aja ada fulusnya. Dia lupa dengan batasan-batasan agama. Maka engkau yang sekarang hidupnya belum sampai tingkat kaya yang semuanya ada, segera beramal. Jangan nunggu nanti. Oh, insya Allah nanti kalau aku punya fulus, kalau aku sudah jadi orang terkaya, aku jadi ini, jadi itu, aku akan sempatkan diri datang pengajian. Masya Allah, tambah kaya, tambah banyak hartanya, kajian gak datang lagi. Dia melampaui batas. Sebelum itu datang, beramal. Karena amalan itu dengan izin Allah jagain kita. Ketika sebelum kita serba ada, kita itu udah beramal. Udah puasa Senin Kemis. Udah selalu sedekah, selalu sholat malam, rutin datang pengajian. Insya Allah kaya seperti apapun, engkau tetap datang kajian. Apalagi ketika engkau menjadikan kekayaan itu sarana untuk beramal lagi. Dulu sebelum kaya, alhamdulillah, ana sodaqah Ustaz. Sebelum ana jadi orang ya serba ada, ana biasa sodaqah tiap bulan itu 100.000 mamanya dipotong dari gajinya, dia sodaqahkan. Ketika dia serba ada, jangan ditanya berapa dia sedekah. Karena dia udah biasa beramal. Tapi ketika engkau sekarang masih
ya menengah hidupnya, engkau tidak bersedekah, engkau tidak mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, engkau menunggu engkau jadi kaya raya nantinya, ketika ada semuanya engkau nggak bisa beramal. Sulit. Karena kekayaan ini, subhanallah, kadang-kadang kau lihat orang kaya itu beli sesuatu yang dia tidak butuhkan. Dia tidak perlukan, dia beli. Beli ini, beli itu, dia tumpuk semuanya. Buat apa? Nggak buat apa-apa. Tapi tabiat harta itu dan kekayaan yang berlebih itu mendorongmu untuk melakukan tindakan-tindakan yang gak perlu. Jadi sombong nantinya. Ketika engkau sekarang nih masih belum market top kekayaanmu, masih biasa-biasa saja, coba undang tuh orang-orang miskin ke rumahmu. Ajak makan ya. Engkau sekali-kali berangkat ke rumahnya orang miskin. Kunjungin mereka. Baik sama tetangga-tetangga yang gak punya. Ini kesempatan. Dan kita dapat melihat ada orang-orang. Orang kaya baru yang akhirnya jadi sombong, congkak. Yang lebih kaya dari dia. Yang lebih banyak hartanya dari dia. Kelihatan lebih miskin kalau kumpul sama dia. Kenapa? Karena yang ini udah biasa. Yang ini baru. Maka Nabi SAW ini yang sekarang hidupnya berkecukupan, hati-hati, segera beramal. Kemudian yang ketika beliau mengatakan, au maradan mufsidan, atau yang kau tunggu penyakit yang merusak. Kita lihat sekarang COVID-19. Itu salah satu yang ditunggu manusia. Mungkin COVID-19 lewat berlalu. Tetap penyakit itu menghantui kita. Menungguin kita. Emangnya baru sekarang rumah sakit penuh. Sebelum COVID-19, subhanallah. Rumah sakit itu udah penuh. Bagaimana pasien-pasien itu harus menunggu dalam waktu yang cukup lama. Berarti penyakit itu ada di depan kita, jamaah. Coba tanya ke dokter. Ada berapa ratus jenis penyakit? Entah apa sudah sampai ribu, Allahu a'lam. Ada banyak sekali penyakit. Engkau nunggu sakit baru mau beramal. Nunggu COVID-19 nih. Baru kita sadar. Iya, kalau engkau sadar, taubat kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang gak sadar juga. Kasih penyakit marah-marah. Orang yang beramal terus. Ketika datang penyakit menimpa dia, Masya Allah. Dia akan mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia nggak akan berpikir untuk bunuh diri. Ada apa nak bunuh diri? Ini baru permulaan. Yang di depan ana lebih dahsyat lagi. Karena dia biasa beramal. Maka Nabi nyuruh kita beramal. Allah Azza wa Jal ketika menyebutkan orang-orang beriman. Allah gandeng dengan wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Yang beriman, yang beramal soleh. Ada keimanan. Amal ini termasuk bagian dari keimanan. Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, amal, laki-laki atau perempuan, dalam kondisi dia beriman, maka Allah akan memberikan balasan dengan memberikan penghidupan yang baik buat dia. Janji Allah tuh.
Maka jangan ditunda beramal soleh. Yang nanti. Ketika engkau dikasih sakit, kasih sakit, stroke. Padahal belum berangkat haji. Dia sudah mampu berangkat haji sebelum kena stroke. Tapi dia tunda-tunda. Merasa masih muda. Ada yang nunda nanti anak akan haji ini kena gagal ginjal. Harus cuci darah. Kemana engkau dulu ketika sehat? Main bola. Mendaki gunung. Berlibur ke sana ke sini. Sampai dikasih penyakit, engkau nggak bisa berangkat haji. Bangun malam. Kemana engkau ketika sehat? Kau nunggu sakit mau bangun malam. Ya Allah, aku ingin bangun malam. Ya Allah. Sekarang nih, ada orang nggak bisa berangkat umroh tahun ini. Wallahu a'lam. Apakah haji akan dibuka? Kita nggak tahu. Tapi kemana engkau sebelum ada COVID-19? Apa yang kau lakukan? Puasa, sunnah. Ketika dikasih sehat, dia gunakan untuk hal-hal yang mubah. Yang ibadah, dia nggak kerjain. Ntar lagi kita mau Ramadan nih. Jangan sampai nunggu sakit. Baru ngatakan, insya Allah anak akan puasa Ustaz. Tapi anak sakit Ustaz, anak ini itu macam-macam. Sehingga dia nggak biasa puasa Ramadan. Kalau orang ini biasa puasa, biasa umroh, biasa sholat malam, kemudian sakit, aman buat dia. Pena malaikat terus gerak menulis puasa dia, menulis sholat malam dia. Akan ditulis buat dia. Kayak sekarang nih COVID-19 yang membuat orang-orang berada di rumah. Nggak Jumatan, nggak jamaah sebagian orang. Taib, mereka tetap dapat pahala Jumatan, tetap dapat pahala jamaah ketika mereka biasa melakukan itu. Kajian, ya Allah Ustaz, ana biasanya datang kajian itu hari Senin, hari Selasa, dalam sepekan 5 kali. Tetap catat itu. Yuktabu lil maridi wal musafir maka ana ya'malu sahihan muqiman. Ditulis seperti yang apa yang diamalkan ketika dia sehat, mukim. Maka jangan nunggu. Kesian mereka yang selama ini nggak pernah jamaah, nggak pernah Jumatan, nggak pernah datang kajian, COVID-19 ya mau kajian kau sekarang. Orang nggak bisa, nggak boleh. Online masih bisa, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, au haraman mufannida, atau apa yang kau tunggu? Alhamdulillah Ustaz, ana nggak sampai miskin. Ana alhamdulillah Ustaz juga ya nggak sampai kaya banget loh Ustaz. Kemudian yang ketiga, ana alhamdulillah sehat, nggak sakit-sakitan Ustaz. Yang keempat, atau masa tua yang kau tunggu. Masa tua ya yang membuatmu jadi pelupa, membuat akalmu jadi kurang sempurna, pikun. Kau tunggu itu. Mau ngaji kalau udah pikun. Ada orang yang memang berangkat haji nunggu tua. Indonesia ini termasuk jemaah hajinya banyak yang resiko tinggi. Karena sudah tua plus yang dikatakan Nabi SAW yang ketiga, penyakit. Jadi udah sakit-sakitan, umurnya juga udah tua. Terus kemana dulu waktu muda? Ketika dia menganggap, Ustaz, ana udah niat dari dulu, cuma memang gak punya harta. Ya lain lagi ceritanya. Tapi ketika engkau punya segala sesuatunya, engkau tunda-tunda sampai masa tua. Ada orang tua yang sudah gak bisa lagi sujud. Kalau sujud gak bisa berdiri. Kita melihat orang tua seperti itu. Ada lagi orang tua yang harus pakai pampers. Karena ya
Nggak bisa ditahan lagi. Kembali seperti anak-anak. Engkau menunggu itu. Baru mau beramal. Ketika masa muda seharusnya. Ketika engkau kuat untuk berlari. Puluhan kilo. Engkau lupa beramal. Subhanallah jemaah. Kita kesian ketika melihat orang tua. Harus pakai kacamata baca Quran. Kacamatanya tebal, ketika nggak ada kacamata dia nggak bisa baca. Nunggu seperti itu engkau baca Quran. Ahibati fillah, ada orang tua yang sakit tua, wudu harus diwuduin. Tayamum ditayamumin. Sholat dibimbing. Maka ketika engkau masih bisa mendengar kajian ini, segera beramal. Apa yang diamalkan? Apa aja. Dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dawamkan. Apalagi kita di bulan Sya'ban nih sekarang nih. Bulan diangkatnya amal. Taib. Yang belum sakit-sakitan. Yang belum tua. Yang kelima kata Nabi SAW. Au mautan mujhizan. Atau yang kau tunggu kematian. Kalau bicara kematian gak bicara tentang tua. Gak bicara pangkat jabatan. Enggak. Mautan mujhizan. Kematian yang cepat yang datang tanpa memberikan berita terlebih dahulu kepadamu. Ada seorang yang Masya Allah istrinya sakit-sakitan. Suaminya gak sakit. Yang mati suaminya dulu. Dan kemarin di Amerika. Satu hari. Yang mati positif COVID-19 hampir 1.500 satu hari. Kita bisa bayangin. Satu hari 1.500 mati. Bulan ini atau bulan kemarin di Jakarta. Kata Gubernur Anies Baswedan. Jumlah orang yang mati itu Masya Allah. Lebih banyak dari bulan sebelumnya. Lebih banyak 1.600 lebih kira-kira. Kematian seperti itu. Kadangkala orang itu mau bertobat. Dia selalu mengatakan nanti. Insya Allah Ustaz. Ana punya niat bertobat. Ada sebagian mengatakan. Ustaz, ana belum dapat hidayah Ustaz. Doakan Ustaz. Nunggu sampai kapan engkau? Engkau udah tahu hidayah tersebut. Udah sampai kepadamu. Sampai ini hidayah. Ditunjukin seperti ini. Yang kau lakukan itu gak benar loh. Ya itu Ustaz. Cuma ana belum mampu untuk meninggalkan yang dosa ini. Yang haram ini. Nunggu kapan? Ada cerita seorang pegawai bank konvensional yang dia sudah resign. Dia punya keluarga yang jabatannya lebih tinggi dari dia. Dia selalu sampaikan kepada abang iparnya ini. Tapi ya masih nanti. Akhirnya dia cerita satu saat dia ada rapat. Kemudian masuk ke hotel. Istirahat. Rapat untuk kerjaan dia. Pagi digedor-gedor gak keluar. Akhirnya dibuka pintu kamarnya. Dia duduk. Bersandar. Di ranjangnya. Dengan pakaian yang minim mungkin. Kemudian dia, TV-nya masih hidup. Dia mati dalam kondisi nonton TV. Na'udzubillah jemaah. Ada yang mati menjadi pelacur dan saat melacurkan diri. Ada yang mati dalam kondisi berzina. Ada yang mati dalam kondisi menegak khomer. Dan di antara tanda-tanda kiamat juga.
Banyaknya mati mendadak. Dan sejatinya kematian itu datangnya memang tanpa kabar. Engkau tunggu itu baru mau beramal. Ketika datang kematian itu, manusia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Allah sebutkan di surat Al-Munafiqun. Surat Munafiqun. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah perintahkan, kau sedekah sekarang, keluarin duitmu. Kau punya fulus, sedekahkan nih. Kita COVID-19 jadi kesempatan buat kita untuk bersedekah. Untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan tersebut. Sebelum nanti datang kematian, lalu engkau mengatakan, ya Allah, tolong mundurkan 5 menit, 1 menit, 2 menit, atau berapa waktu aku bisa ngomong nih. Mau ngomong, ini sedekah. Mau wasiat dia, sepertiga hartaku untuk ini. Fa'asaddaq, cuma ingin sedekah. Nggak perlu waktu panjang dia. Dia tidak minta kehidupan 1 hari, 2 hari. Dikit aja. Kesempatan untuk berbicara, mengatakan, aku akan bersedekah. Ini sedekah. Dia ingin mengatakan itu. Ada. Wala yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Allah nggak akan mundurkan ketika datang ajalnya. Engkau di atas kendaraanmu mati. Engkau sendirian mati. Nggak harus nunggu orang banyak mau meninggal dunia. Ada orang yang ditunggu-tunggu nggak mati-mati. Belum ajalnya, belum tiba. Subhanallah jemaah. Maka sebelum datang kematian tersebut, itu satu hal yang pasti. Jadi kalau Nabi mengatakan yang ditunggu itu 7, itu yang kelima kematian. Kalau engkau mungkin selamat dari kemiskinan, selamat dari kekayaan yang membuatmu melampaui batas. Selamat dari penyakit, engkau selamat dari masa tua, engkau masih muda sekarang. Kematian. Jangan dipikir, oh mati itu orang tua yang mati. Kata siapa orang tua mati? Kematian itu nggak kenal umur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya Nabi SAW mengatakan, akthiru dzikra hadhi min ladzat. Banyak-banyak kalian mengingat. Pemutus kelezatan. Hilang kelezatan itu jemaah. Semua yang kau harapkan, angan-anganmu yang masih panjang, putus semua. Subhanallah. Ada syekh yang bercerita tentang anak muda yang mati tabrakan. Ini syekh memandikan jenazah. Tabrakan sangat parah sekali ketika dimandikan. Dulu ini masih kaset-kaset, musim kaset-kaset, orang kadang kala di mobil dengerin musik, kepalanya goyang-goyang, bukan dengerin kajian, bukan dengerin yang bermanfaat. Dia mati tabrakan, kaset-kasetnya itu masuk ke perutnya. Di perutnya dikeluarkan itu. Artinya kematian datang tiba-tiba. Cepat. Fulan mati. Kayaknya udah mati kata dia. Ajib, tadi ngobrol sama Ana. Tadi ngopi sama Ana. Tadi masih telepon sama Ana. Tadi. Nggak ada. Kematian datang begitu cepat. Dan nggak akan bisa diundur. Maka badiru bil a'mal. Segera beramal. Jangan ditunda-tunda. Dan yang keenam kata Nabi SAW, awid dajjal. Fasyarru ghaibin yuntazar. Atau yang akan kalian hadapi dajjal. Kejahatan yang sangat buruk. Yang gaib, yang belum datang nih yang ditunggu. Dia akan datang, iya. Kita yakin. Dajjal akan turun. Beramal. Sebelum Dajjal datang. Oh ini Dajjal udah mau datang. Dari dulu Nabi SAW sudah mengatakan. Kiamat itu dekat. Dajjal itu dekat.
Tiap sholat Nabi SAW mengatakan Allahumma, yang disunnahkan ya beliau anjurkan untuk dibaca setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sejak 1400 tahun lebih Nabi SAW udah baca. Tugas kita takut mempersiapkan diri dengan amal sebelum datang nanti, subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya, tentang bagaimana Dajjal ini telah ada. Ceritanya Tamim ad-Dari Tamim ad-Dari berkaitan dengan ketika dia terdampar di sebuah pulau, kemudian di situ ketemu dengan orang yang besar yang dirantai, yang dia hampir saja keluar ya. Nabi SAW menjelaskan tentang fitnah Dajjal. Begitu menakutkannya. Yang membuat iman itu bisa goyah. Yang menyebabkan kita bisa murtad. Kita aja sekarang kita lihat berapa banyak orang yang terfitnah dengan dukun, mencari pesugihan, mencari kekayaan, berangkat ke gunung sana bersemedi, memberikan sesajen di sana, potong sapi, potong kambing, melakukan ritual-ritual yang berbau kesyirikan, dilakukan sekarang dengan orang yang mengaku muslim. Kira-kira nih orang-orang kayak gini, kalau ketemu Dajjal gimana nantinya? Oh, saya akan lawan Dajjal gimana? Disebutkan Dajjal itu oleh Nabi SAW, dia melewatin sebuah kota mati atau kampung yang mati, yang ditinggal oleh orangnya. Dajjal memerintahkan kepada harta karun yang ada di dalam tanah itu keluar, jamaah. Terbang ikutin Dajjal itu. Emas, perak, berlian. Gimana engkau tidak akan terfitnah? Ada orang-orang yang sekarang ingin menggandakan uangnya. Berangkat ke sana, uang itu bisa digandakan. Nih Dajjal datang. Harta karun keluar. Engkau gak mau ikut Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Dia lewat di sebuah negeri yang kering kerontang. Perkebunan yang udah mati. Dia mengatakan kepada orang-orang itu, kalian percaya nggak aku Tuhan? Kalau percaya, aku bikin kebun kalian ini hijau. Percaya, langsung hijau. Gimana kebun-kebun yang lainnya, orang-orang di kampung lain yang mereka cinta kepada dunia ini? Ketika ada tawaran seperti itu, mereka nggak ikut. Sekarang aja, sekarang. Kenapa masih laris orang-orang yang menggandakan uang? Investasi-investasi bodong kenapa masih laris? Tempat-tempat pesugihan kenapa masih rame? Gimana kalau Dajjal yang keluar nantinya? Orang akan terfitnah. Maka ketika engkau belum beramal, menunda-nunda amal, keluar Dajjal, na'udzubillah, engkau bisa jadi pengikutnya Dajjal. Karena dia dikasih oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan yang super aneh. Sebagai fitnah. Makanya Nabi berdoa. Mengajarkan kepada kita. Berlindung dari fitnah Dajjal. Nggak main-main, jamaah. Orang kasih uang 1 miliar sekarang mungkin dia langsung murtad. Ada yang dikasih makanan sembako murtad. Karena yang ada di benak dia dunia. Fulus. Harta. Dia melakukan apa saja asalkan dia mendapatkan harta. Gimana dengan Dajjal? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kalau engkau termasuk yang selamat dari Dajjal. Enggak, alhamdulillah mati, fulan mati. Banyak orang mati selamat dari Dajjal. Iya. Belum sempat mereka bertemu dengan Dajjal. Yang ketujuh kata Nabi SAW. Yang semuanya akan menghadapinya. Awis sa'ah was-sa'atu adha wa amar. Atau kiamat. Yang kalian tunggu.
Dan kiamat itu lebih menakutkan dan lebih pahit. Subhanallah jemaah. Kiamat. Jadi kalau kita bicara tadi fitnah-fitnah yang ada, kefakiran, kemudian kekayaan, kemudian kesakit, masa tua, atau kematian, atau dajjal, semua ini dibanding dengan kiamat nggak ada apa-apanya. Itu nanti yang akan menjadi finish, yang kemudian melanjutkan ke neraka atau ke surga. Allah menyebutkan tentang kiamat ini di surat Al-Hajj ayat 2. Coba dibuka. Surah Al-Hajj ayat 2. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid." Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, melihat goncangan kiamat itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Wallahi jamaah. Kayak mabuk orang-orang. Sekarang kita belum mabuk, kita masih sadar COVID-19, aduh belum apa-apa. Orang sudah mulai panik. Panik buying, panik beli. Masker sampai habis kemarin, hand sanitizer sampai habis, semuanya. Yang penting-penting yang diperlukan untuk menyelamatkan diri dari COVID-19 itu dibeli sama orang. Berapapun harganya dibeli. Ini belum apa-apa. Dibandingkan dengan yang Allah sebutkan tentang kiamat nantinya. Terus kalian mau beramal kapan? Orang kayak mabuk jamaah. Orang yang nyusuin, gak tahu anaknya dilemparkan kemana, dia kabur. Dia panik. Gak ada nanti mengatakan, jangan panik. Gimana gak panik? Kayak orang mabuk orang. Kayak orang gak sadar mereka. Mereka gak sedang mabuk. Tapi kepanikan mereka membuat bingung. Sampai yang hamil keguguran. Subhanallah. Dan pada hari itu. Engkau mau beramal. Engkau mau beriman. Gak ada gunanya. Allah sebutkan. Di surat Al-An'am. Ayat 158. Di surah Al-An'am ayat 158. Nah. Allah mengatakan, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuk أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون." Yang artinya, yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka. Atau kedatangan Rabb-Mu. Atau sebagian tanda-tanda dari Tuhan-Mu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhan-Mu. Ini salah satunya adalah terbitnya matahari dari barat. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhan-Mu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah. Kami pun menunggu. Itu yang ditunggu ya, Ma.
dia akan datang. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal, karena sayangnya kepada umat manusia ini, nggak berhenti-berhenti di dalam Al-Quran Karim. Allah mengingatkan manusia dengan azab Allah Azza wa Jal. Seperti yang Allah sebutkan di surat An-Naba. Coba dibuka nih. Surat An-Naba. Ayat 40. Nah, di surat An-Naba, insyaallah anak-anak kita pada hafal. Orang tuanya juga mulai hafal juz amma, alhamdulillah. Di ayat 40. Tunggu jemaah. Surat An-Naba ayat 40. Nah, apa kata Allah? Inna andarnakum adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, yakni orang kafir, azab yang dekat. Dan buat kita juga azab itu dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Dahulu jadi tanah. Kuntu turaba. Dia ingin jadi tanah. Artinya permulaan kehidupan dia di dunia tidak dimanfaatkan. Nanti hari itu, ketika kiamat, dia berharap untuk jadi tanah. Disebutkan dalam beberapa hadis, Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwasanya nanti pada hari kiamat, bumi ini akan dibentangkan. Binatang-binatang, binatang buas, binatang ternak, semuanya akan dikumpulkan, dihimpun. Kemudian mereka akan ditegakkan keadilan untuk mereka. Ada kisos di antara mereka. Sampai kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk kambing lain yang tidak bertanduk, nanti akan ada kisos. Ketika selesai kisos di antara binatang-binatang tersebut, Allah mengatakan kepada mereka, kuni turaba, jadilah tanah. Selesai urusan kalian. Tapi orang, manusia, dia akan mengatakan pada waktu itu, andai kata aku jadi tanah, aku jadi binatang, kemudian jadi tanah. Maka ahibati fillah, sebelum apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu datang, kita segera beramal. Sehingga pada saatnya Allah mematikan kita husnul khatimah, dan pada hari kiamat kita masuk surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Ana ingin mengingatkan, nanti pada hari kiamat, orang-orang yang beramal soleh, dia akan menyesal. Apa penyesalan dia? Kenapa nggak aku tambahin pada waktu itu? Yang biasa puasa Senin Kemis, dia akan nyesal, ya Allah kenapa aku nggak tambahin puasa Daud. Yang biasa baca Quran 1 lembar, dia akan menyesal nanti, ya Allah kenapa aku nggak 2 lembar. Yang biasa 1 juz, kenapa aku nggak 2 juz. Dia ingin menambah amal soleh tersebut. Tapi udah nggak ada. Adapun yang orang-orang kafir, ya jelas dia akan menyesal. Orang-orang yang berbuat dosa akan menyesal. Mereka akan mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku beramal untuk kehidupanku yang sebenarnya ini. Ternyata selama ini hanya permulaan kehidupan dunia ini, jamaah. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal kalau ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab, silahkan.
Baik Ustaz. Banyak juga pertanyaan Ustaz ini, nanti kita pilih-pilih Ustaz. Ada yang urgent sekali Ustaz tapi tidak sesuai dengan tema. Ini ada Assalamualaikum Ustaz. Ana Waalaikumsalam. Bashir dari Sapudi. Ana ada 3 pertanyaan mengenai akikah. Apakah boleh mengakikahkan anak tidak mengundang masyarakat, hanya saja keluarga besar, dan bungkusannya nasi kita sedekahkan ke masjid pas sholat Jumat Ustaz? 2. Kriteria kambing untuk akikah anak laki. Yang ketiga, apa boleh mengakikahkan, misal kambingnya diberikan langsung kepada ustadz atau kiai, yang penting niatnya orang tua sudah mengakikahkan anak. Mohon penjelasannya menurut Islam. Syukron, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, ini termasuk amal jamaah. Amal, jadi orang yang punya anak, punya rizki, langsung akikah. Jangan nunggu duitnya habis. Karena ada nanti insya Allah segera. Sunnahnya hari ke-7. Gak perlu nunggu cateringnya buka. Cateringnya baru tanggal 10 buka Ustaz. Dari 10 hari boleh nggak? Kalau bicara boleh aja. Tapi segera amalkan. Hari ke-7, bismillah. Kemudian akikah ini adalah memotong seekor kambing. Potong itu kambing. Mau dimakan sebagian silahkan, sebagian mau disedekahkan ahlan wa sahlan, sebagian mau disimpan ahlan wa sahlan. Potong kambing sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kambingnya itu umur berapa? Kambingnya itu seperti kambing kurban. Anak laki 2 sunnahnya, tapi punya 1 yang nggak apa-apa 1. Seperti umurnya, kalau kambing gibas boleh 6 bulan. Kalau kambing Jawa tuh 1 tahun. Kemudian dipotong, nggak ngundang orang, nggak harus ngundang orang akikah. Ingat, akikah nggak harus ngundang orang, nggak harus dimasak. Yang penting dipotong kambingnya. Mau dibagikan seperti kurban mentahan kepada tetangga silahkan. Mau dibagikan di masjid monggo. Mau dimakan sama keluarga silahkan. Jadi nggak ada kewajiban mengundang orang. Yang penting kambingnya dipotong, kemudian ya udah dimakan. Mau dibagikan sebagian ahlan wa sahlan. Kemudian mau dikasihkan ke ustadz, nggak apa-apa, yang penting dipotong. Bukan dikasihkan sama ustadznya dipiara. Mau dikasihkan ke anak, Masya Allah, jazakallah khair. Anak piara kambingnya sampai punya anak, nggak boleh. Karena akikah itu dipotong. Datang ke ustadz, Anda mau akikah ustadz nih ustadz, potong tempatnya ustadz, terus tolong bagikan ke masyarakat, silahkan. Semuanya diperbolehkan seperti itu. Kemudian antum nggak harus terbebani. Agama ini mudah. Jadi kadang-kala ada orang yang membebani dirinya karena dia berpikir akikah ini, apalagi sekarang ada catering akikah. Ya, tentunya kalau kita masakin, kita bungkusin, kita antarkan ke orang tersebut, Masya Allah. Semoga antum dapat pahala. Selain pahala akikah, dapat pahala berbagi sama orang, kemudian mengantarkan ke orang tersebut. Tapi kalau antum nggak mampu, jangan memberatkan diri. Yang penting potong kambingnya. Selesai. Setelah itu alhamdulillah antum sudah akikah. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu dan izin bertanya. Apakah hukumnya jika seorang istri yang sedang berada di rumah orang tuanya di Purwakarta menolak ajakan suami untuk pulang ke rumah suami untuk menunaikan kewajibannya dan kembali ke suami di Jakarta dengan alasan adanya wabah corona? Kebetulan sudah tidak satu ranjang semenjak mengandung 4 bulan sampai bayi saya lahir hampir umur 1 bulan. Karena istri minta izin untuk tinggal di rumah orang tuanya semenjak mengandung 4 bulan. Nah, dan masih... Iya. Berkaitan dengan kondisi wabah. Kalau tidak dalam kondisi wabah, insya Allah jawabannya jelas. Wanita itu wajib taat dan patuh kepada suaminya. Bahkan Rasul SAW ketika menyebutkan, andai kata lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, kalau aku perintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Nah, kondisi wabah ini,
Apakah memang Jakarta ini menakutkan ketika orang balik ke Jakarta, membahayakan diri dia? Kalau betul, dia minta maaf sama suaminya. Karena itu akan membahayakan dia, membahayakan bayinya. Mungkin sang suami merasa dia punya hak betul. Tapi ketika itu membahayakan, ketaatan yang membahayakan, yang dapat menyebabkan kematian. Kita tahu dalam Islam, la darara wa la dirar. Kita tidak boleh membahayakan diri kita dan nggak boleh kita membahayakan orang lain. Maka insya Allah perempuan ini semoga nggak masalah, tinggal bagaimana dia menjalin komunikasi yang baik sama suami. Karena kadang-kala ada suami yang nggak paham. Sehingga dia merasa istrinya durhaka, kemudian dia menceraikan istrinya. Padahal alasannya bisa diterima. Dalam pandangan agama pun kita tahu bagaimana menghadapi negeri yang berwabah. Apalagi kita tahu pemerintah telah mengeluarkan himbauan atau bahkan sudah perintah ya. Mereka sudah mulai membatasi pergerakan keluar masuk kota seperti itu. Kecuali memang ada jaminan keamanan buat sang istri untuk tidak terkena, dan suami juga tidak bisa menjamin untuk hal itu. Siapa yang tahu jamaah? Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustadz, mohon diberi penjelasan. Apakah hadis yang berbunyi barang siapa yang memberitahukan datangnya bulan Sya'ban kepada yang lain maka haram api neraka baginya? Apakah hadis ini sahih dari Rasulullah? Kedua, apakah ada dalil kita puasa tepat pada tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban? Nah, Masya Allah, Alhamdulillah jamaah, ya, ada yang lupa, ada yang terlewat buat kita ya. Kita nih berada di bulan yang mulia, Syahrul Sya'ban. Bulan diangkatnya amal hamba. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, aku melihatmu berpuasa di bulan Sya'ban ini tidak seperti puasa di bulan-bulan lainnya. Banyak sekali kau berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Dzaka syahrun yaghfalu anhu nas baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tahu bulan Rajab bulan haram. Orang perhatian sama bulan haram. Ramadan nggak usah ditanya. Ini bulan Sya'ban bulan kecepit. Banyak orang lalai. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Kata Nabi SAW, di bulan Sya'ban itu amal hamba diangkat menuju Allah Rabbul Alamin. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku berpuasa. Berkaitan dengan hadis, apakah hadis barang siapa yang memberikan kabar gembira dengan bulan Sya'ban, wallahu a'lam bishawab. Anda enggak tahu dengan hadis tersebut. Tapi yang jelas kita perlu mengingatkan orang dengan bulan Sya'ban, iya. Kenapa? Karena ini bulan diangkatnya amal, banyak orang lalai. Sehingga beramal di waktu-waktu orang lalai itu berbeda pahalanya. Nilainya berbeda. Sehingga kita perlu mengingatkan orang itu dengan keutamaan bulan Sya'ban ini. Karena orang banyak lalai dengan bulan Sya'ban ini. Adapun berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Iya, tinggal berapa hari lagi nisfu Sya'ban nih, jemaah? Tinggal 3 hari. 3 hari lagi ya. 3 hari lagi kira-kira nisfu Sya'ban ini. Berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Ada banyak hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Ada banyak amalan yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Namun kebanyakan hadis-hadis tersebut, amalan-amalan tersebut lemah dan dhaif. Maka hendaklah kita melihat, mengkaji apa yang dilakukan Rasulullah SAW, yang dilakukan para sahabatnya di malam nisfu Sya'ban.
Ada hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama tentang malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa hambanya, kecuali orang yang musyrik dan orang yang menyimpan dendam kepada saudara. Bulan ini bulan diangkatnya amal. 1 bulan diangkatnya amal. Malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan tersebut, kalau memang hadis yang disahihkan para ulama itu betul, malam itu malam diampuninya dosa-dosa hamba, kecuali yang berbuat syirik dan berbuat menyimpan dendam kepada saudaranya. Ya kita yakini itu kalau memang hadis itu sahih dan memang disahihkan oleh sebagian ulama. Cuma yang perlu ditanyakan, amalan apa yang dikerjakan? Nabi ngapain sih malam nisfu Sya'ban? Apakah beliau menghidupkan malam tersebut? Tidak seperti malam-malam lainnya? Apakah ada acara keliling umpamanya? Para sahabat menggunakan obor, pawai umpamanya. Apakah ada yang seperti itu? Kalau mereka mengamalkan, kita amalkan. Tapi kalau enggak usah. Kenapa enggak usah, Ustaz? Nabi enggak ngamalin, sahabat enggak ngamalin. Ada apa kita repot-repot ngamalin? Udahlah, mereka enggak amalin, kita enggak perlu ngamalin. Supaya kita juga enggak ribut terus sama saudara-saudara kita. Puasa khusus yang sahih enggak. Tapi puasa tanggal 15 memang diperbolehkan kita puasa tanggal 13, 14, 15. Tiap bulan. Begitu pula di bulan Sya'ban. Kita mulai puasa nih. Hari ini tanggal 12, besok kita puasa tanggal 13. Lusa kita puasa tanggal 14. Besoknya lagi, besok lusanya lagi kita puasa tanggal 15. Silahkan puasa. Dan persiapkan jamaah. Ramadan udah semakin mendekat. Persiapkan diri dengan memperbanyak puasa sunnah, dan ana mengajak umat Islam yang belum puasa sunnah, ini kesempatan untuk kita berpuasa di bulan Sya'ban khususnya. Masih belum lewat tanggal 15, tanggal 13, 14, 15, Masya Allah. Yang puasa dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ketemu tuh dia puasa. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Ada 3 amalan yang pahalanya tetap mengalir setelah meninggal. Salah satunya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bagaimana jika seseorang meninggal dalam keadaan tidak memiliki anak ataupun belum menikah? Doa dari siapa yang paling mustajab? Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3." Ketika anak Adam meninggal, putus amalannya kecuali 3. Ada pilihan nih, 3. Kita nggak bisa ini yang ini. Nggak bisa yang ini yang ini. Bisa semuanya alhamdulillah. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Nih, engkau hendaklah berupaya untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir terus. Beli tanah, bikin masjid, Quran yang disedekahkan, buku yang dihadiahkan. Kemudian yang keempat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Awaladin salih yad'ulahu, anak soleh. Kenapa nggak disebutkan anak yang mendoakan orang tuanya secara umum? Karena ada anak-anak yang tidak mendoakan orang tuanya. Ini anak soleh, ingat selalu sama orang tuanya. Tapi gimana kalau nggak punya anak? Atau anaknya nggak soleh? Apa yang dapat dilakukan sekarang? Doa siapa yang kira-kira bermanfaat? Sejatinya jemaah, Allah Azza wa Jal itu mendengar doa-doa hambanya. Bukan hanya doa anak. Ketika kita sholat jenazah, apa yang kita bacakan? Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Tuh,
Semua yang sholat mendoakan yang mati. Allah kabulkan, insya Allah Allah kabulkan. Hanya saja mereka yang mensolatin, yang mendoakan ini, biasanya doanya pada waktu itu aja. Selesai itu pulang udah lupa. Anak nih nggak lupa sama orang tuanya. Sampai kapanpun dia tetap mendoakan orang tuanya. Terus yang nggak punya anak soleh, engkau perlu doa, berbuat baiklah sama orang. Ketika kita menyekolahkan seorang anak, anaknya orang nih. Kita didik anak-anak yatim tersebut. Kemudian sampai sukses anak tersebut. Insya Allah kalau engkau meninggal dunia, dia nggak akan lupa. Dia akan terus mendoakan. Walaupun bukan anak kandung, apakah bisa? Bisa, asalkan mendoakan. Yang jadi masalah, banyak yang tidak mendoakan. Hanya mendoakan ketika ziarah kubur, ya udah. Ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kemudian dia doakan, Yaghfirullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Ketika itu, pulang selesai. Kawan, sohib, mungkin seperti itu juga. Suami istri, bisa nggak suami doain istrinya, istri mendoain suaminya? Bisa semua mendoakan. Kakak beradik, bisa semua mendoakan. Hanya saja yang masalah, kadangkala putus doa mereka. Maksudnya putus, mereka nggak mendoakan lagi. Suami istri, istrinya meninggal dunia, sang suami mendoakan istrinya. Suaminya kawin lagi, lupa sama istrinya. Kadangkala terjadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Izin bertanya Ustadz, apakah orang yang meninggal dengan cara bunuh diri memang sudah ditakdirkan akan mati dengan jalan bunuh diri oleh Allah? Yang kedua, Ustadz bagaimana menjaga amalan hati? Karena kadang kita tahu hati kita suka berkata-kata hal yang lain yang mungkin saja bisa merusak amalan hati. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara takdir Allah Azza wa Jalla, awal yang Allah ciptakan itu pena. Kemudian pena itu diperintahkan untuk menulis apa yang akan terjadi sampai kiamat. Semuanya sudah ditulis. Orang mati ditabrak, mati jatuh, mati di atas ranjang, mati karena COVID-19, mati bunuh diri. Apakah itu sudah takdir dia? Nah, udah dicatat. Allah tahu. Jadi kalau bicara takdir ini, yang pertama ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui fulan ini akan lahir tanggal 12 Sya'ban. Kemudian dia akan mati tanggal 17 Sya'ban. Tahun 1480. Dia akan mati, ini ilmunya Allah Azza wa Jalla, dengan minum baygon. Itu ilmunya Allah. Allah tahu fulan akan mati dengan minum racun. Itu kemudian dicatat. Allah tahu, Allah catat, kemudian Allah takdirkan, Allah berkehendak, lalu Allah ciptakan hal itu. Terjadilah yang seperti itu. Jadi semuanya nggak ada yang lepas dari takdir. Maka kita ini jangan bicara kerjaan Allah Azza wa Jalla. Pikirkan yang kau kerjakan. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna, Allah tahu nggak? Rabb kita tahu nggak siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Kata Nabi SAW, tahu. Terus untuk apa beramal? Kata Nabi SAW, i'malu, tugas kalian beramal. Semua dimudahkan sesuai dengan yang dicatat untuk dia. Tugas kita beramal. Maka ketika ada orang mati bunuh diri, apakah itu sudah catatan dia? Nah, orang berbuat dosa, iya dia berbuat dosa. Dia mengatakan kau nggak ditakdirkan Allah Azza wa Jalla, aku nggak bisa berbuat dosa. Iya. Dan orang yang berbuat dosa, Allah ancam masuk neraka. Engkau mau berbuat dosa. Kita ini kadang-kala malas beramal. Tapi kalau urusan dunia, Masya Allah ngomongnya.
Oh rizki ya udah dicatat, tapi kan harus usaha. Nah, ada usaha karena itu perintah Allah Azza wa Jalla untuk berusaha. Beriman dengan takdir dan jalanin kehidupan ini. Kemudian kalau bicara bisikan-bisikan dalam hati yang kadang-kala kita takut merusak amalan kita. Kalau bisikan itu bisikan berkaitan dengan tauhid, maka segera engkau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan la ilaha illallah. Karena kadang-kala ada bisikan seperti itu. Kalau bisikan-bisikan itu berupa ya keinginan untuk dipuji, keinginan untuk disanjung ya. Maka juga sama berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah pujian dari Allah Azza wa Jalla. Kita itu akan terus digodain sama setan. Kenapa pagi petang setiap habis sholat kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya usaha itu ada dikerjakan terus sama setan. Maka kita kalau digodain sama setan katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan terus perbaiki hati dengan memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masih ada waktu, Ustaz. Gimana? Bismillah, Ustaz. Ana sering menangis saat sendiri atau saat berdoa atau saat berkhalawat dengan Allah. Apakah itu tandanya ana tidak ikhlas atau tidak sabar dengan suatu cobaan atau ujian yang Allah berikan? Barakallahu fiik. Iya. Kalau bicara menangis, memang menangis ini macam-macam sebabnya. Ada orang yang menangis tangisan kesedihan. Dia bersedih karena menangisi nasib dia. Ya Allah, kenapa aku kok miskin? Ya Allah, kenapa aku seperti ini, seperti itu? Jadi dia menangisi nasibnya. Ada orang yang ketika sendirian dia menangis, ketika berdoa dia menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berbeda. Kualitas tangisannya berbeda. Kalau menangis karena sedih biasa. Orang kalau lagi bersedih menangis. Ada orang yang nangis karena haru. Ada nangis yang ikut-ikutan karena orang itu nangis ya dinangis juga dia. Jadi ketika tadi yang ditanyakan, ketika dia berdoa memohon kepada Allah, ketika dia sedang berkhalwat, mengingat Allah Azza wa Jalla, menangis, tinggal yang ditanyakan, kenapa engkau menangis? Kalau engkau menangisi nasibmu, kenapa miskin? Memang ini terjadi perceraian, ini itu macam-macam, ya itu bukan tangisan takut sama Allah Azza wa Jalla. Tangisan mengadu sama Allah Azza wa Jalla. Iya. Baik juga. Karena dia menangis sama Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mengabulkan doanya. Tapi menangis yang insya Allah dengan izin Allah, yang kata Nabi SAW, ada dua mata yang tidak akan terkena api neraka. Satu, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang terjaga melihat, melek matanya, menjaga perbatasan-perbatasan Allah Azza wa Jalla. Yaitu bumi-bumi Allah Azza wa Jalla, negeri-negeri yang perbatasan dengan orang-orang kafir dia jaga. Maka dia akan diselamatkan dari api neraka. Jadi tergantung menangisnya karena apa. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, Ustadz mau tanya, Ana sudah resign dari lembaga riba 3 bulan lebih. Karena hubungan baik sama dengan atasan Ana di tempat riba dulu. Sampai sekarang masih sering dikasih bingkisan dari atasan Ana di tempat riba dulu. Bagaimana hukum menerimanya Ustadz? Kalau nggak boleh, bagaimana cara menolaknya? Syukron, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ketika anti tidak punya hubungan riba, jadi anti punya hubungan baik dengan atasan sebagai sesama manusia, ketika mendapatkan hadiah dari mereka, insya Allah nggak apa-apa anti terima. Karena hadiah itu nggak ada hubungannya sama riba. Hadiah itu hadiah personal, pribadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin pertanyaan terakhir.
Ya, terakhir ini kebetulan pakai bahasa Arab, Bahasa Ustaz. Arab, Ustaz. Masya Allah, pakai bahasa Arab. Ayo Ogi yang bacain tuh. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ana Ihsan min Aceh. Uridu an asalaka ya Ustaz. Ana atamanna an adrusa fil Jami'ah al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Hal yumkin Ustaz atlubu musa'adatan minka an atluba tazkiyah minka li'annaka aidan min mutakharrijin fi tilkal jami'ah. Masya Afwan Allah. Ustaz, rubbama hadhihi afwan Ustaz, rubbama hadhihi soal mungkin Hadhihi la soal. ba'sa an tujiba bil lughati Indonesia. Masya Syukran Allah. Ustaz. Salamin. Siap. Jadi jawabnya bahasa Arab juga nih. Indonesia. Pakai bahasa Indonesia Ustaz. Dan ini pertanyaan ini alhamdulillah anak-anak senang banget sama pertanyaan ini karena ini jadi PR buat anak. Jadi ada pertanyaannya, ini mahasiswa atau seorang penuntut ilmu ingin belajar di Madinah. Dia berharap dapat tazkiyah rekomendasi dari ana karena memang salah satu syarat itu ada rekomendasi buat mereka yang ingin ke Madinah. Banyak yang minta sama ana. Sebagian ana tolak. Lalu ana sampaikan. Dan juga untuk semuanya ya, yang ingin mendapatkan rekomendasi dari ana. Kita itu nggak boleh ngasih rekomendasi kecuali orang yang kita kenal, yang kita tahu sama dia. Wa ma syahidna illa bima alimna. Kita tidak akan memberikan persaksian kecuali dengan yang kita ketahui. Gimana ada seorang yang kita nggak tahu sama dia, dia baik apa enggak, dia giat apa enggak, kita nggak pernah ngajar dia, kita nggak pernah ketemu dia, baru sekali ketemu dia. Lalu kita mengatakan ini fulan pantas untuk belajar di Madinah, dia orangnya semangat, akhlaknya mulia. Siapa yang tahu? Tahu-tahu sampai Madinah tidak seperti yang kita katakan. Maka kesaksian kita jadi kesaksian palsu ketika menyatakan dia orang baik, padahal kita nggak tahu dia orang baik atau tidak. Maka nasihat anak kepada mereka yang ingin rekomendasi, mintalah rekomendasi kepada ustadz yang kenal dengan engkau, yang tahu dan dia memberikan rekomendasi dari hatinya. Karena tahu memang engkau pantas mendapatkan rekomendasi tersebut. Dan juga ketahuilah, rekomendasi ana juga tidak menentukan engkau diterima atau tidak. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jal. Minta sama Allah Azza wa Jal. Minta rekomendasi dari orang yang jujur, yang menilaimu dengan kejujuran dia. Kemudian mohonlah kepada Allah Azza wa Jal. Semoga engkau diterima di Madinah. Doa ana buat yang bertanya, ana doakan semoga engkau bisa diterima di Madinah dan pulang menjadi seorang pendakwah, mengajak umat manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.